Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Clarissa Vidya Fitri and I'm from Chemistry Education in 11 Maret University. Well, today we will discuss about human element and human activity in chemistry education. So, let's go. Seperti yang udah kita ketahui ya, bahwa orientasi pendidikan kimia, kurikulumnya itu sudah berubah, di mana sekarang lebih menghumaniskan kimia, menjadi sehumanis mungkin. Mengapa sih harus menjadikan kimia itu menghumaniskan tadi? Karena ada beberapa alasan ya. Yang pertama, itu karena kita sudah menghadapi generasi yang berbeda, di mana awalnya itu adalah digital imigran menjadi digital native. And then yang nomor dua itu karena kita menyiapkan generasi yang mampu berkompetisi di dunia internasional dan dapat mampu menjawab tantangan abad 21. And the last but not least, yang nomor tiga itu karena kita akan menyongsong mendukung sustainable development. Terus yang berkaitan tentang hal itu adalah isu lingkungan. Isu lingkungan sendiri itu include atau termasuk dalam SSI. Apa itu SSI? Jadi SSI itu adalah socio-scientist issue. Jadi suatu permasalahan sosial yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan konsep dan juga teknologi yang ada di masyarakat. Kemudian nantinya akan berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Nah, manfaat dari SSI sendiri yaitu menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Nah, salah satu contoh pembelajaran kimia ya, yang nantinya kita dapat mengusulkan atau menaikkan dari isu lingkungan ini, salah satunya yaitu adanya pencemaran limbah cair dari tahu itu ke perairan masyarakat atau warga. Jadi ada beberapa tolak ukur ya atau indikator bahwa perairan itu tercemar atau belum. Nah, salah satunya itu kan ada BOD, ada COD, terus ada perubahan fisika dan juga perubahan kimia and another else. Dan di sini kita akan membahas tentang pH. Jadi pH itu merupakan derajat keasaman suatu larutan atau suatu perairan ya, nanti kita bahasnya di sini ya. Nah jadi pH sendiri itu berkisar 0 sampai 14, di mana kurang dari 7 itu merupakan asam dan lebih dari 7 itu merupakan basa. Seperti yang kita ketahui ya, karena tahu itu memiliki kadar cukup air yang tinggi, itu karena dipengaruhi oleh bahan yang ditambahkan ke dalam proses pembuatan tahu, itu merupakan asam asetat yaitu CH3COH atau kalsium sulfat yaitu CaSO4. Nah, dalam proses penambahan ini nanti akan menjadikan tahu itu kan asam ya, limbahnya masih mengandung asam yang cukup tinggi, karena berdasarkan penelitian dari Sandi itu air limbah dari tahu tadi itu 4,31 pH-nya. Sangat asam bukan? Nah, karena sangat asam terus langsung dibuang ya. Karena umumnya yang kita ketahui dan realita yang terjadi pada daerah saya sendiri, itu umumnya dibuang ke lingkungan langsung, ke perairan langsung. Padahal pH-nya tadi berapa? 4,31. Itu kan sangat asam, dan itu nantinya akan menjadikan perairan sangat asam dan melebihi batas ambang dari air normal. Padahal harusnya 6,5 sampai 7,5 itu air normal yang dapat kita gunakan atau dimanfaatkan oleh manusia atau makhluk hidup. Jadi itu benar-benar nggak bisa dilaksanakan atau diteruskan ya, karena pH-nya tadi melebihi dari ambang batas. Oleh karena itu, karena tadi itu terlalu asam, itu ada terjadi suatu reaksi di mana ion bikarbonat itu menjadi ion bikarbonat, kemudian melepaskan ion hidrogen seperti itu ya. Jadi rumusnya reaksinya itu ada di sini seperti itu. Karena kita sudah tahu reaksinya bagaimana, terus menyebabkan apa ya, karena organismenya tentu juga tidak bisa hidup di perairan seperti itu, makanya kita harus mencegah hal tersebut. Jadi kita harus mengecek ya pH dari air limbah itu seperti apa dulu. Kalau pH-nya melebihi batas ambang, nah kita harus menambahkan larutan penyangga agar pH-nya itu aman dan tidak melebihi batas ambang, sehingga nanti kalau dibuang ke perairan atau ke sekitarnya nanti tidak bahaya seperti itu. Nah, kalau sudah aman, nah baru dapat nanti dibuang. That's all. I think enough. Thanks for your attention and I'm sorry for making mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.